dalam doa. Oke, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita akan memulai kegiatan di sore hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas semua berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga di kesempatan sore hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, kami bisa berkumpul ya Tuhan, melalui virtual Zoom meeting pada sore hari ini. Itu karena kami mengingat betapa pentingnya kami dalam mendidik anak-anak kami, baik kami sebagai pengajar di sekolah maupun orang tua anak didik kami ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati pertemuan kami di sore hari ini. Tuhanlah yang berbicara. Kami berdoa ya Bapak untuk pembicara utama kami Pak Santoso Huta Barat. Tuhanlah yang memberikan kepada beliau hikmat kebijaksanaan sehingga apa yang beliau sampaikan bisa dengan nyaman, bisa dengan sederhana sehingga kami bisa memahaminya dengan sangat baik ya Tuhan, dan kami bisa mengaplikasikannya untuk kemajuan pendidikan anak didik kami semuanya Tuhan. Baik, kami yakin dan percaya tangan Tuhan, Roh Tuhan yang ada pada kami, pada setiap kami di sore hari ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berkati juga kami semua Tuhan, peserta daripada pertemuan seminar di sore hari ini. Biarlah Tuhan yang membuka hati, mata dan telinga kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua anak didik kami Tuhan yang menempuh pendidikan di metodis ya Bapak, dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA. Tuhan juga memberkati semua anak didik kami Tuhan, sehingga anak didik kami semuanya bisa bertumbuh semakin hari semakin serupa seperti Engkau ya Bapak. Ini doa dan permohonan kami serahkan waktu-waktu ke depan, biar Tuhan yang beracara dalam kegiatan kami ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Jaya. Di sini kalau kita boleh lihat sudah hadir sebagian orang tua. Kepada orang tua kami, anak didik kami juga, sama-sama kita boleh mendengarkan sesi modul 1 ini. Jadi kalau boleh saya beritahu sebelumnya, kita ada 5 modul untuk pertemuan kita di dalam parenting ini. Jadi pada modul pertama itu bertemakan tidak ada anak yang sulit. Jadi bagaimana kita tahu. Untuk lebih selanjutnya, langsung saja kita serahkan waktu ini kepada Bapak ahlinya, pada Pak Santoso. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sri Ulina. Salam sejahtera, selamat sore Bapak, Ibu, orang tua, dan para guru, dan mungkin juga anak-anak ikut di dalamnya ya. Ini satu kesempatan sangat baik ya untuk kita bisa melihat apakah kita sudah belajar terus menjadi orang tua, dan juga anak-anak bisa melihat bagaimana anak bisa belajar menjadi anak. Ini adalah seri parenting yang pertama atau modul pertama yang saya beri judul tidak ada anak yang sulit. Apakah suara saya terdengar Bu Sri dengan baik? Terdengar, baik, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Nanti kalau agak macet, tolong diinformasikan ke saya Bu ya. Baik Pak. Ya, saya akan share ya, kira-kira tidak akan banyak. Kemudian kita tanya jawab ya, lebih enak barangkali. Saya share screen dulu. Baik. Slide-nya kelihatan ya. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Ini keluarga saya. Ya, ini saya Santoso Huta Barat. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Sri. Ya, kemudian sebelahnya istri saya, Deliana. Ya, saya asli Batak. Istri saya juga asli Batak. Ya, Bu Rusi Manjuntak. Kemudian pertama saya ini Aurel yang sedang kuliah semester 1 di Jawa Tengah. Dia ngambil jurusan desain furniture dan pengolahan kayu ya.
Yang kedua anak saya Joseph, kelas 9 SMP tentunya ya. Yang juga akan menaik tingkat ke SMA berikutnya. Nah, inilah kami, ya kami anak berdua, tinggalnya di Bogor ya, Cibinong tepatnya, dekat Depok. Baik, kita akan belajar ya. Tidak ada anak yang sulit. Ya, saya pengen lihat komen di chatting, coba kasih komen. Apakah ada anak yang sulit? Ya, kalau bilang ada, tidak gitu ya. Silakan, saya mau lihat ya. Komen di kolom chatting. Apakah ada anak yang sulit? Silakan. Bapak Ibu boleh jawab dengan jujur saja ya. Ada, tidak? Diketik aja coba. Saya pengen lihat ya di kolom chatting. Silakan. Oke. Apakah enggak anak sulit ya? Oh, yang ada orang tua sulit. Wah, ini luar biasa data jawabannya ya. Ada Pak, oke. Ya, Ibu Pak Donald jawab ada yang sulit. Ya, Ibu Eva menjawab yang ada orang tuanya sulit. Ini Kevin Rivano ya, ada. Ya, Panda, Mama Rifka, anak dan orang tua tidak sepreferensi kadang Pak. Oke, betul ya, bisa jadi demikian ya. Mama Sarah menjawab nggak ada Pak. Oh, ya, ada ya. Oke, silakan kalau masih ada yang mau kasih pendapat. Ada ya, ada juga anak, ada. Oke ya. Ya, kita masing-masing punya jawaban tentunya. Saya sangat menghargai ya jawaban Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Ya, ini masih ada yang menjawab. Oke, ada yang sulit. Ya, terima kasih. Saya kira jawaban Bapak Ibu jawaban yang jujur ya, sesuai mungkin pengalaman dari Bapak Ibu sekalian di dalam mendidik anak masing-masing ya. Nah, kita akan melihat mungkin seberapa kuat kita mengatakan ada anak yang sulit atau seberapa kuat kita mengatakan tidak ada anak yang sulit. Ya, sebaliknya mungkin orang tuanya yang sulit mengenal anaknya sendiri. Nah, pertemuan pertama ini kita akan belajar sampai pertemuan kelima tentang how to do, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik dengan bertanggung jawab di dalam menemukan keunikan, menemukan potensi, menemukan kekuatan dan kelemahan anak, menuntun mereka untuk mencapai kemaksimalan diri mereka, dan sampai mereka nanti menemukan cita-cita dan merealisasikan cita-cita tersebut di dalam hidup mereka. Jadi ini sangat praktis ya, sampai 5 pertemuan, dan saya sebentar saja mungkin diharapkan sebentar bisa sharing materi lalu kita tanya jawab secara praktis ya. Nah, saya sebenarnya orang Medan juga, jadi saya tahu kota Medan dan saya latar belakang orang Batak, jadi saya bisa memahami kondisi yang ada ya di Medan dan juga metodis, karena ada saya pernah ke sana berapa kali sehingga saya juga bisa membaca. Dan ini saya akan selesaikan juga data-data assessment Bapak Ibu yang sudah masuk akan menjadi bahan ke depan selama proses parenting ini ya, untuk melihat bagaimana kecocokan orang tua dan anak dalam membangun pola komunikasi, pola pembinaan, sehingga meminimalisir yang namanya konflik antara orang tua dan anak. Nah, tapi hari ini saya akan sampaikan modul pertama atau pertemuan pertama, bahwa judulnya tidak ada anak yang sulit. Oke, saya akan kembali ke share screen. Oke ya. Nah, memang ya tadi ada yang sudah menjawab bahwa sesungguhnya tidak ada anak yang sulit, ya. Mungkin ada yang menanggapi ada Pak anak yang sulit. Baik, kita akan lihat lebih jauh ya. Yang ada adalah orang tua yang sulit. Ya, kalau ditanggapi dengan statement ini saya setuju ya. Saya orang tua juga ya. Orang tua yang sulit memahami keinginan dan kebutuhan anaknya. Ya, keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda tentunya ya. Nah, kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus didapatkan oleh anak, keinginan itu bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak, tergantung skala prioritas dia butuh apa hari ini. Ya, kalau bisa ditunda, ditunda. Tapi kalau kebutuhan itu bicara sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang harus segera atau penting dipenuhi, misalnya makanan, minuman, pakaian, kenyamanan, rasa diterima, rasa dihargai, pendidikan. Itu hal-hal yang mendasar sekali, ya. Nah, jadi yang kita harus lihat, karena judulnya parenting, berarti bagaimana orang tua mengasuh anak.
seringkali memang sudut pandang kita adalah melihat kepada anak, tetapi sesungguhnya yang harus kita lihat diri kita sebagai orang tua, gitu. Seperti saya juga orang tua, gitu ya. Sudah pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua, betul ya? Kita sudah pernah jadi anak-anak dan sekarang orang tua, tapi anak-anak belum pernah jadi anak-anak dan sekarang jadi orang tua, jadi papa mama yang memiliki sudut pandang yang lebih mampu melihat masalah pandang yang sangat sempit, ya, seperti seekor kuda delman yang membawa kuda dan membawa kereta dan penumpang dengan menggunakan kacamata kuda supaya dia fokus melihat ke depan saja supaya cepat sampai dan penumpangnya tiba di lokasi dengan cepat juga. Ya, tapi kalau kita seperti kuda pacu itu kuda yang nggak pakai kacamata, jadi bisa lihat kiri kanan ya untuk bisa secepat mungkin lihat kiri kanan ada lawannya masih ada atau enggak gitu ya. Nah, jadi punya sudut pandang yang luas, horizonnya luas sekali. Itulah akhirnya kita harus belajar untuk menerima keadaan bahwa kita yang harus lebih memahami anak ya, karena kita belum banyak mengenal kebutuhan dan keinginan mereka ya. Nah, bagaimana cara mengenal mereka? Saya kasih sedikit saja, ada 3 unsur yang membantu kita untuk melihat ekspresi anak. Setiap orang termasuk kita itu punya yang namanya personality, punya karakter dan punya temperamen. Ya, temperamen ini bicara bakat kita atau bakat anak kita, ya, talenta anak kita, kekuatan dasarnya apa. Ya, misalnya dia punya kekuatan suka bernyanyi, ya, bernyanyi di mana saja, tidak diminta menyanyi, dia menyanyi, itu bakat. Ya, sedangkan karakter bicara tentang proses di mana dia berespon terhadap keadaan-keadaan sulit yang terjadi di rumahnya atau keadaan-keadaan yang tidak mengakomodir perkembangan bakat di rumah. Atau misalnya di rumah dia tidak diizinkan menyanyi karena membuat kebisingan, itu alasan orang tua. Itu adalah mengundang respon anak terhadap sikap orang tua. Itulah karakter. Karakter itu respon anak terhadap tekanan demi tekanan yang diterima atau pujian demi pujian yang dia dapat dari orang tua atau kakak atau adik mereka. Itu karakter. Dengan kata lain, itu proses pertumbuhan. Sedangkan personality itu berbicara tentang bagaimana sang anak itu mengekspresikan dirinya di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman di sekolah, terhadap teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi dia berpenampilan sesuai dengan tuntutan yang ada. Ya, nah misalnya begini, anak ini seorang penyanyi gitu ya, mau bakat penyanyi ada, tetapi dia tidak diakomodir untuk boleh bernyanyi di rumah. Dan itu menimbul tekanan kepada batinnya, menimbulkan tekanan kepada emosinya, sehingga akhirnya karena itu berlangsung sering sekali, dia akhirnya mungkin ada yang suaranya di mute dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, jadi oke. Nah, jadi di sini kemampuan untuk bernyanyi tidak diakomodir ya. Sehingga akhirnya dia mengalami konflik of interest, dia tertekan, dia merasa tidak diterima, dia merasa tidak dihargai, tidak diakui kemampuannya. Itu responnya lama-kelamaan itu membuat dia jadi nggak ekspresif. Nah, padahal dia punya bakat penyanyi gitu ya. Tapi ketika dia di sekolah, personalitinya di hadapan teman-temannya dia sangat pintar, dia juara nomor 1 dalam bernyanyi. Nah, kita lihat di sini adalah keinginan dan kebutuhan. Ya, untuk diakomodir, untuk disalurkan, itu peran siapa? Peran orang tua. Dengan cara kita mengenal 3 unsur ini, dia bagaimana mengekspresikan talentanya, mengekspresikan karakternya, dan mengekspresikan personalitinya, gitu ya. Nah, yang kita perlu pahami, ya kenapa kita bilang ada anak yang sulit, sesungguhnya kita yang perlu banyak belajar atau sulit memahami mereka. Ya, karena manusia itu mempunyai konfigurasi perilaku atau sebaran perilaku. Ya, mulai dari bagaimana di sini ada kursor yang bergerak ya Bapak Ibu. Ada anak-anak yang dalam berpikirnya sangat kuat, ya kognitif. Ada anak-anak yang memiliki perasaan yang sangat kuat. Ada anak-anak yang kemudian punya kehendak.
Lalu ada anak-anak lebih condong kepada suka bertindak, suka bergerak, aktif sekali. Ya, nah 3 unsur ini akan membedakan ada 1296 tipe. Ya, ada anak yang pemikir tapi kurang banyak bertindak, suka belajar terus. Kalau dulu saya SD SMP tuh suka belajar aja, jarang bermain di luar rumah ya. Nah, saya tipikalnya pemikir ya. Dan akhirnya saya kurang banyak teman ya, saya kurang banyak relasi teman saya yang teman di sekolah. Nah, tapi ada juga anak yang sangat perasa ya. Tapi pemikirnya kurang, dia mainnya di perasaan. Ini anak gampang tersinggung, kalau senang sekali kelihatan. Kita harus memahami, ya ada anak-anak yang butuh ekspresi, kita kasih ruang ekspresi. Nah, ada anak-anak yang perlu untuk berpikir. Ya, bagaimana caranya? Misalnya dia minta beliin buku cerita, ya kita beliin buku cerita, gitu ya, komik, gitu ya, atau kita ajak dia ke perpustakaan. Tapi kadang-kadang kan kita nggak memahami kebutuhan dia, ya. Kita pikir, ini anak terlalu kebanyakan kebutuhan, gitu ya, padahal di sekolah dia sudah belajar. Nah, ini bicara kebutuhan dan keinginan. Nah, lalu ada anak-anak yang suka motorik, itu kinestetik, ya. Anak yang misalnya dia suka bermain bola, ya, selalu bermain bola, sehingga ini maksudnya gimana? Mohon maaf ya, di mute dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini motorik bicara tentang kinestetik. Jadi tipikal anak yang sebenarnya dia suka aktif dalam gerak-gerak, ya, gerak-geriknya. Bahkan belajar pun dia lebih suka ketika dia sambil bermain di luar. Ya, nah kita harus memahami gitu. Nah, seperti anak saya ada begitu ya. Hingga akhirnya saya support asalkan dia bisa belajar dengan baik. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini namanya konfigurasi perilaku, yaitu pola pikir, pola rasa dan juga pola tindaknya. Nah, ketika pola pikir, pola rasa dan berproses seperti lingkaran ini mutar-mutar terus sampai sekian waktu lamanya, maka dia kebiasaan, ya, kebiasaan, habits. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Agar tidak terganggu yang membaca, ya, mohon bantuan Bapak Ibu bisa diundo gitu ya, supaya coret-coret bisa hilang di layar. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Kalau bicara tentang mengenal kebutuhan anak, keinginan anak, ini berkaitan juga dengan yang namanya pola didik, ya. Pola didik dan pola ajar anak-anak tidak lepas dari pola asuh yang kita terima dari orang tua kita. Ya. Karena begini, kita merasa nggak mampu ya mendidik anak, apalagi mungkin baru menikah, punya anak pertama. Nah, punya anak pertama dengan anak ketiga atau kelima berbeda gitu ya. Atau punya anak yang umur anak-anak dengan orang tua yang punya anak remaja atau lagi yang sudah dewasa, itu juga berbeda dalam pola didiknya dan pola ajarnya. Namun demikian, kita sebenarnya tidak lepas dari menerima warisan dari orang tua kita, atau bahkan mungkin gambar ini dari buyut ya. Buyut kemudian ke kakek kita, kepada kita orang tua, ya kita terima. Misalnya ada tradisi yang sangat kuat, ya. Misalnya di satu keluarga itu kalau ada yang ulang tahun harus dirayakan, harus makan bersama di restoran. Kalau enggak itu akan menjadi kesalahan besar. Itu ada keluarga yang membuat satu nilai-nilai seperti itu turun temurun. Nah, tapi ada yang menganggap ulang tahun tidak perlu dirayakan gitu, ya. Itu hal yang biasa. Nah, itu kita juga hargai karena itu merupakan warisan turun temurun. Ya, bahkan di generasi pertama, kedua, ketiga sampai anaknya pun menerima itu. Ya. Jadi pola didik dan pola ajar ke anak-anak tidak lepas dari pola asuh yang kita terima dari orang tua. Nah, dari assessment yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu itu, kita bisa baca ya, bahwa apakah Bapak Ibu menerima warisan yang tidak baik. Misalnya waktu kita didik orang tua kita waktu kita masih kecil, ya kita diajar harus kuat, ya, harus berani, harus tegar, tidak boleh cengeng, tidak boleh mengungkapkan perasaan pada waktu kita sedang lemah. Ya, padahal secara ilmu perilaku itu tidak boleh. Ketika
kita lagi sedih, kita harus keluarkan rasa sedih. Ketika kita senang, kita harus keluarkan rasa senang, dirilis. Karena itu adalah membangun kesehatan jiwa kita. Tapi karena kakek atau orang tua kita dididik oleh orang tuanya sendiri, dan kita dididik juga dengan pola yang sama, maka kita pun meneruskan pola asuh itu kepada anak kita sekarang. Alhasil apa? Ya, rantai-rantai itu kelasnya itu percaya diri, yaitu kepercayaan diri. Itu oke-oke saja. Tetapi ini akan berbahaya kalau tiba-tiba mungkin dia tidak mencapai target-target demikian, dan dia akan mengalami satu yang namanya demotivasi, dia merasa tak berharga. Lalu gimana dong untuk membangun kepercayaan diri anak? Pertama, kita harus mengenal karakteristik anak kita. Ya, anak kita ini tipikalnya apa gitu ya? Apakah anak pemberani, anak yang pengikut, anak yang suka berteman, atau anak yang pemikir? Ya. Nah, kita kasih makan. Ya, misalnya kalau kita ingin merawat gitu ya, kambing gitu ya. Yang kita kasih makan kambing, makan apa? Rumput kan? Ya, mungkin kita kasih makan daging itu nggak cocok gitu. Mau kita beli daging yang mewah pun, yang mahal di mall, nggak akan bisa menumbuhkan dia menjadi kambing yang besar gitu ya. Karena makanan pokoknya adalah rumput gitu ya. Nah, dalam hal perilaku manusia, kita juga melihat bagaimana kita mengasuh, itu kita melihat karakteristiknya. Nah, misalnya seorang anak tipe pemikir, bagaimana kita membangun kepercayaan diri dia, bahwa dia bisa menjadi seorang pemikir yang handal gitu ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke ya. Sebentar, baterai saya agak drop sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Bu Sri, kelihatan lagi slide saya, Bu? Bu Sri Wulida? Kelihatan ya slide saya ya? Nampak Kak, nampak. Oke, baik, makasih. Oke ya, itu jadi ke situ arahnya bahwa sense of confidence, bangunlah kepercayaan diri anak sesuai dengan karakteristik kekuatannya, keunikannya. Jangan bangun dengan motivasi yang dari luar. Ya, contoh motivasi dari luar itu kita iming-iming ya dengan berbagai macam hadiah kalau dia mencapai prestasi tertentu. Itu oke, tapi ada yang lebih oke daripada itu. Itu sesuatu yang memotivasi dia bukan karena hadiah untuk dia rajin belajar, tapi memotivasi dia karena dia punya kekuatan, dia punya keunikan, dia punya bakat. Kita motivasi dia karena dia punya mimpi, dia punya cita-cita, ingin jadi apa. Nah, dengan demikian kita sedang memupuk satu makanan yang tepat, ya, sehingga kepercayaan diri, confidence-nya itu menjadi tepat. Ketika ada badai dalam hidup dia gagal, dia akan tetap kuat karena dia tahu diri dia tahu kekuatan dia di mana. Tapi kalau kita bangun kepercayaan diri dengan bonus, dengan uang, dengan janji-janji yang bersifat materialistik, ya, ketika itu tidak didapat, maka kepercayaan diri dia langsung drop gitu ya. Itu sementara sifatnya. Nah, apakah dua-duanya perlu motivasi dari dalam dan dari luar? Tapi yang pertama, membangun kepercayaan diri anak itu dibangun dari motivasi dari dalam diri dia, kekuatan dia, mimpi dia, bakat dia, dan seterusnya. Baru motivasi dari luar menyusul. Kemudian Erik Eza mengatakan juga untuk anak perempuan ya, usia 5-12 tahun itu dekat sama ayahnya. Ya, fungsi ayah sama kepada anak perempuan. Sedangkan anak remaja perempuan 12-21 tahun itu dekat sama mamanya. Ya, di sini teori ini menunjukkan tendensi ya, ini hasil survei ya. Lalu dengan kata lain, idealnya kita bersama anak-anak kita sampai 21 tahun. Itu idealnya. Tapi in case kadang-kadang ya tidak sampai demikian. Ada yang umur kayak anak saya. Sekarang anak saya 19 tahun berpisah karena anak saya harus kuliah di Jawa Tengah. Ya, anak perempuan saya. Nah, oke. Artinya ada satu penyesuaian-penyesuaian
ya, supaya tetap terjalin komunikasi. Kita tahu kebutuhan dia, kita tahu keinginan dia, kita tahu titik kelemahan dia, kita tahu kesulitannya apa, dengan cara saya membangun komunikasi hampir tiap malam. Kalau dibilang ya tiap malam saya telepon, ya, untuk mengisi kekurangan saya, hadir di hadapan dia, doa bersama lewat video call, ya, setiap malam. Ya, saya tinggal di Bogor, di Cibinong, anak saya di Jawa Tengah. Itu harus terjadi, ya kan? Harus terjadi. Ini bukan opsional bagi saya, sesuatu keharusan, ya, karena dalam usia anak saya 19 tahun itu ya memang yang dekat secara psikologi, mamanya dekat, ya, tukar pikiran segala macam. Saya sebagai orang tua, sebagai ayah, saya mengarahkan dia usia remaja seperti ini atau remaja akhir, dia harus memiliki satu pola pikir yang kritis. Di sini kalau usia 19 tahun dia sudah mulai berpikir tentang tujuan hidup, tentang untuk apa dia kuliah, arti hidup, ya, identitas diri muncul di sini. Jadi saya pun harus menolong dia untuk bisa berpikir, ya, untuk kritis dan untuk merencanakan masa depan. Kuliah, oke, kuliah 3 tahun, lalu setelah itu ngapain, ya kan? Oke, mau kerja berapa lama, atau mau melanjutkan studi, gitu kan? Berapa lama? Lalu saya juga arahkan misalnya di sini sebagai ayah pertemanan, karena ini usia remaja akhir, ya, yang fokusnya kepada identitas, dan kemudian akhirnya dia berpikir saya akan punya pasangan hidup siapa, itu identitas juga. Tapi kalau anak usia SMP, ya, sampai dengan SMA akhir, itu usia remaja tengah, remaja awal, remaja tengah, yang fokusnya pertemanan. Jadi kita harus mendukung mereka, jangan menjarakan mereka, nggak boleh berteman. Itu akhirnya membuat mereka jadi mengalami kondisi tertekan dan menjadi anak-anak remaja yang tidak umum, ya, gitu ya. Nah, jadi, nah ini Bapak Ibu, sebelum kita akan tanya jawab nanti, adakanlah waktu kalau tidak ingin melihat anak-anak kita sulit dimengerti dan dipahami. Saya ulangi, adakanlah waktu, rencanakanlah, ya, rencanakan sehari Bapak Ibu mau ngobrol dengan anak berapa lama. Ini ada survei, ya, dari Family Research Council. Seorang ayah hanya bercakap dengan anak-anaknya selama 8 menit per hari. Saya mau tanya, ya, tapi nggak usah dijawab. Pikirkan, apakah ini terlalu singkat atau memang udah lama? 8 menit itu, ya, sehari 24 jam. 8 menit bagi 24 jam, ya. Wah, itu jauh sekali perbandingannya. Ya, ini research. Lembaga ini tentu menilai ini sesuatu yang tidak ideal, gitu ya. Ya, nah, tidak ideal. Ini juga refleksi buat saya. Ya, makanya kalau saya pagi, malam, anak saya di rumah, kami ngobrol atau doa bersama. Ya, kalau saya kerja, terus anak saya sekolah, baru ketemu sore, ya, luangkan waktu, karena anak saya bermain game, saya duduk di samping dia, gitu ya. Gak ada ngobrol, tapi kehadiran kita, yang kita sengaja, ya, untuk anak kita akan melihat ada orang di sampingnya, ada papa dan mamanya, ya, walaupun tidak bicara, tapi kehadiran secara psikologis itu memberi arti yang terbaik buat anak, ya. Sekalipun dia sedang bermain game, tapi kehadiran itu penting, ya. Nah, kenapa? Karena waktu yang kita sengaja untuk kita bersama anak-anak kita membuat kita bisa mengerti secara terencana siapa anak kita, apa kekuatan anak kita, apa kelemahan anak, apa kebiasaan, apa yang dia tonton, apa yang dia gunakan, dan kita pahami. Dan anak pun akhirnya merasa dihargai, dikasihi, diperhatikan, dianggap berharga, ya. Nah, ini ada satu hal lagi lainnya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan hal demikian, ya, di sini ketika orang tua bisa memberi perhatian penuh, mendengarkan, gitu ya. Jadi bukan cuma mendengar, mendengarkan, ya. Artinya memperhatikan dengan membawa hati kita, ya, mendengarkan dengan telinga dan gunakan empatik Anda, ya. Apa yang dia sampaikan,
Ini teknik komunikasi yang benar. Ya, dalam ilmu komunikasi, keberhasilan satu komunikasi 95% itu ditentukan dari komunikasi nonverbal. Artinya komunikasi tanpa omongan. Misalnya wajah, lihat wajahnya, ekspresi wajahnya, lihat intonasi, dengarkan intonasi suara, apakah keras atau lemah atau datar gitu ya. Lihat wajah anak, apakah lagi muram atau lagi ceria, ya kan? Lagi mikir nggak, keningnya 7 kerutan nggak, gitu, ya. Itu namanya nonverbal. 95%. Jadi itu sebabnya ketika kita berkomunikasi, mendengarkan, gunakan eye contact. Eye contact itu melihat dengan mata kita dari ujung rambut sampai ujung kaki anak. Itu bicara tentang melihat secara menyeluruh, ya, karena informasi itu lebih banyak diperoleh dalam bahasa nonverbal. Sedangkan 5% saja komunikasi itu dipengaruhi oleh bahasa verbal. Misalnya apa yang dia omongin, oh ya Pak, tadi aku di sekolah itu pulangnya sore karena ada tambahan pelajaran. Nah, itu kan verbal, ya. Nah, kita lihat mimik wajahnya itu sungguh-sungguh apa tidak, gitu, ya. Nah, itu lihat dari ekspresi wajah, intonasi suara, dan sebagainya, ya. Nah, dengan demikian anak-anak ketika diperhatikan akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi dan akan merasakan adanya kepastian, ya, namanya conviction. Nah, kita lihat sebentar Bapak Ibu. Nah, tapi ada anak-anak juga yang tidak mendapat perhatian, ya. Nah, di Indonesia bentuk dari tidak mendapat perhatian itu udah sangat berat, ya. Anak-anak dibullying di sekolah atau di luar rumah atau bahkan dalam rumah, atau anak-anak mendapat kekerasan dalam rumah tangga, ya. Ini ada 6 area yang digiatkan oleh pemerintah, ya, untuk membantu anak-anak dalam 6 area ini yang tidak diperoleh oleh mereka tapi menjadi masalah dalam program yang namanya Sekolah Ramah Anak. Ya, ada 6 itu saya sebutkan, mungkin tidak semua. Pertama, yang pemerintah seriuskan untuk diatasi adalah anak yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini bentuk daripada kurang perhatian, ya. Jadi ini udah kepada kekerasan, ya, dipukul, ya. Yang kedua, dibullying. Bullying itu merendahkan identitas anak, ya, memberi label-label yang jelek kepada anak. Di sekolah bullying bisa terjadi dengan temannya, ya. Nah, ini sesuatu yang tidak tepat. Tingkat bullying anak di Indonesia sangat tinggi, ya. Yang ketiga adalah dalam program Sekolah Ramah Anak itu adalah anak-anak yang single parents, ya, anak-anak yang hanya punya orang tua tunggal, apakah ayahnya saja atau ibunya saja. Dan memang secara teori yang tadi, secara prakteknya memang perlu effort yang tinggi jikalau dia anak-anak laki-laki, remaja, itu perlu kehadiran ayahnya. Nah, apakah ayahnya ada, ya. Single parent ini bisa banyak faktor penyebabnya, ya. Nah, bukan cuma status hukumnya, tapi mungkin orang tuanya ada dua-dua tapi tidak berfungsi. Itu juga bisa disebut single parents, ya. Ada ayah ibu tapi hanya berfungsi ibunya saja, ayahnya nggak berfungsi, atau ayah yang berfungsi ibunya tidak. Itu juga bisa secara fungsional yang disebut dengan single parent. Yang berikutnya, orang tuanya lengkap tapi bekerja di luar kota atau ada yang bekerja di luar negeri, sehingga anak dititipkan kepada orang yang dipercaya, apakah kakek nenek atau opungnya, gitu ya. Atau ada juga yang titip ke panti asuhan. Memang tujuan kita baik, ya, anak bisa sekolah, kita bisa bekerja supaya gaji bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Itu memang tanggung jawab sebagai orang tua. Tetapi perhatikan Bapak, Ibu sekalian, renggangnya hubungan, ya, itu menyebabkan kurang perhatiannya. Kurang perhatian yang menyebabkan anak kehilangan figur orang tua. Akhirnya dia kedatangan figur lain. Mungkin kakeknya sebagai papanya, atau neneknya, atau opungnya. Atau dia punya orang tua di dunia maya. Dia punya guru-guru yang banyak di dunia maya. Itu bisa juga jadi orang tua. Tapi hati-hati, siapa mereka, gitu kan? Ya kan? Nah, akibatnya, ya, mereka tumbuh dengan perasaan nggak aman, ya, ragu dan ketakutan mendatang merongrong mereka. Ya, akibatnya karena tidak mendapat perhatian, dia kurang bisa memfokuskan pada perhatian, kan itu akibatnya. Ya.
Nah, sekarang Bapak Ibu coba merenung lah ya, saya juga orang tua ya. Coba kita refleksikan pola didik kita, cara mendidik kita ya. Dan cara mendidik atau pola asuh ya, ada 3 macam tuh pola asuh. Apakah kita terlalu otoriter kepada anak? Coba renungkan. Ya, terlalu keras, tidak diberi ruang gerak kepada anak, tidak mau melihat kekuatan anak. Ya, karena mungkin kita diasuh seperti itu dari atas. Otoriter juga kita terapkan ke anak kita. Atau kedua, pola asuh kita terapkan permisif. Begitu banyak kompromi, apa yang dibawa anak kita penuhi, yang tidak bagus kita penuhi dengan alasan supaya anak kita dekat sama kita, anak kita izinkan pokoknya berteman saja, berpacaran, belum waktunya pacaran, kita izinkan saja supaya dia tetap mau semangat belajar. Nah, hati-hati dengan alasan-alasan yang pragmatis ya. Karena umumnya anak remaja kalau nggak punya pacar dianggap tidak dewasa. Nah, itu ukuran yang tidak terlalu tepat. Nah, itu cara aman, itu permisif namanya. Ya. Yang ketiga, pola asuh yang dianjurkan adalah demokratik. Itu artinya ada komunikasi ayah atau ibu dengan anaknya, punya ruang waktu, kesempatan yang berkualitas untuk bisa diskusi dan akhirnya dibuat keputusan. Goal daripada pemerintah dalam program sekolah ramah anak adalah terciptanya pola didik yang demokratik. Ya. Nah, sekarang coba refleksikan, kita ada yang di mana sekarang? Otoriter, permisif, atau demokratik? Bapak Ibu, Papa Mama di sini sambil mendengarkan materi ini, yuk kita renungkan masing-masing di rumah kita. Seperti apakah saya? Ya. Nah, lalu komunikasi seperti apa yang sudah kita bangun terhadap anak-anak kita selama ini? Apakah komunikasi yang bersifat formal, ya, atau komunikasi informal juga ada, ya, atau komunikasi hanya sebatas sekolah, tidak pernah memberi waktu komunikasi untuk menanyakan bagaimana tentang pertemanannya, bagaimana keinginan dia, apakah ingin beli baju, ingin sepatu, itu hal kecil, hal yang perlu juga ya, apakah ingin jalan-jalan ya. Nah, ini bicara komunikasi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengisi assessment lagi, ya saya sedang proses yang sudah mengisi, kita ketemu tuh pola komunikasi apa yang cocok antara ibu, papa mama dan anaknya. Ya, kalau anak-anak Bapak Ibu sudah dites ya. Nah, sekarang gini, kalau tadi kita belajar di sini adalah bagaimana kita bisa memperhatikan anak, ya kita harus coba lihat di sini seperti gambar ini, ya ada yang namanya sense of belonging, ada sense of worthiness dan sense of kompetensi. Ini adalah ukuran jiwa yang sehat. Sense of belonging, rasa disayangi, rasa dikasihi. Coba tanya nanti habis parenting ini anak kita sampai hari ini merasa nggak ada rasa dikasihi, ya? Atau adik-adik yang dengar parenting ini juga boleh renungkan, tuliskan kalau boleh di kertas. Apakah saya dikasihi, disayangi? Itu sense of belonging. Ya, yang kedua sense of worthiness, rasa dihargai sebagai seorang anak laki-laki kah, anak perempuan kah, remaja laki-laki kah, remaja perempuan dengan segala keunikannya. Ya, nah atau juga orang tuanya menghargai temannya nggak? Misalnya teman dari anak Bapak Ibu, ya dihargai nggak, dihormati nggak? Itu juga kalau teman dari anak Bapak Ibu dihargai, diperhatiin sama Bapak Ibu, maka anak kita pun akan merasa senang. Tapi kalau sebaliknya, ya kita merasa menghakimi, ini anak nggak boleh, nah, itu akan membuat satu luka dalam anak kita sendiri. Kenapa? Karena usia-usia remaja seperti SMP, pertemanan itu menjadi sangat penting. Bahkan nih saya bilang, kita seperti dianggap nggak ada. Karena usia 12 sampai 17 atau 16 tahun itu pertemanannya sangat kencang sekali, sangat kuat. Bahkan mereka bisa lebih percaya kepada temannya daripada kita. Ya kan? Pernah nggak ngerasa gitu Bapak Ibu? Ya, sehingga kita bilang, oh cemburu gitu ya. Kok dia sama saya nggak lagi percaya, nggak deket ya, sama temannya deket banget. Itu wajar. Tetapi kita harus selektif menolong mereka untuk tetap membuat mereka melihat ada figur orang tua. Nah, sense of worthiness, rasa menghargai teman, ya dari kita itu akan membuat anak kita juga rasa dihargai. Ya, nah utama tetap rasa menghargai anak kita sih harus lebih baik juga ya. Nah kemudian sense of competence, ini bicara yang lingkaran biru ini, itu rasa dianggap dia mampu, misalnya dia mampu mencuci piring, dia mampu nyapu halaman, dia mampu berhitung, dia mampu menggambar. Sekali-kali jangan memvonis, ya mengatakan jangan cuci piring nanti pecah. Nah ini namanya kurang tepat ya.
jangan kamu pegang TV nanti pecah. Nah, memang kita selalu dibesarkan dengan kata jangan ya, banyak aturan. Tapi ada yang lebih baik daripada itu Bapak Ibu. Ya, afirmasi. Pernah dengar nggak kata afirmasi? Artinya menyampaikan kekuatan anak. Ya, bisa begini. Nah, kamu itu sangat semangat. Ya, disuruh cuci piring mau, disuruh nyapu mau. Tetapi akan lebih baik kalau kamu berhati-hati ketika mencuci piring, jangan banyak bicara. Nah, ini bicara afirmasi, karena kekuatan kamu adalah kamu semangat, akan menjadi maksimal saat kamu melakukannya dengan baik dan benar. Itu afirmasi, ya. Nah, afirmasi sama saja dengan sense of competence. Kita mengakui kekuatan dari anak kita. Nah, ketika ketiga lingkaran ini menyatu, maka ada irisan namanya yang putih ini, itu disebut dengan jiwanya sehat. Ya, Bapak Ibu bisa ukur ya. Dengan pengamatan aja sampai usia saat ini, mana yang kurang dari 3 ini? Coba ditulis masing-masing di rumah, Bapak Ibu, apakah rasa dikasihi, sense of belonging, atau kalau angkanya 1 sampai 10, kira-kira kasih nilai berapa coba? Anak Bapak Ibu. Sense of belonging 1 sampai 10, maksimal 10, ya. Sense of worthiness, rasa dihargai. Sense of competence, rasa diakui dia mampu, dia punya skill, ya. Ya mungkin bisa condong ke sini atau condong ke yang hijau atau yang ke biru, ya, atau seimbang. Ya kalau seimbang ya selamat ya buat Bapak Ibu, jiwa anak dari Bapak Ibu pasti sehat dan juga orang tuanya. Nah, ini pahami pola didik dalam keluarga ya, dan dalam membesarkan anak. Ya. Nah, di sini adalah ada nasihat ya, jangan terlalu cepat menyalahkan sikap dan perilaku anak. Sekali lagi, kenali anak Bapak Ibu. Mereka punya temperamen, punya karakter, punya personality yang unik, ya. Sehingga kita bisa melihat anak ini bukan sulit, tapi kita yang semakin mudah memahami mereka. Saya ulangi, anak ini tidak sulit, tapi kita semakin mudah memahami siapa anak kita, luar dalamnya, gitu ya. Dengan catatan kita harus beri waktu, perhatian secara terencana dengan baik, berkualitas, sehingga kita bisa mengenal profil mereka dengan tepat dan baik. Oke. Nah, ini saya bilang tadi, kenapa kita harus melakukan itu? Ya karena papa mama ya pernah menjadi anak-anak, kita tahu bagaimana menjadi anak-anak. Ya kemudian tetapi anak-anak belum pernah menjadi orang tua, ya. Nah, ini ada kutipan dari kitab suci ya, Mazmur 127 gitu. Katakan sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu tahu nggak artinya sih? Ini sekolah sebenarnya, ya. Kalau orang tua bisa memenuhi tabung-tabung dengan panah-panah yang siap dilesatkan, panah-panah yang berkualitas, itu sama dengan anak-anak yang siap untuk berprestasi, anak-anak yang siap menjadi anak teladan, pintar, sehat, baik berelasi. Kita yang bertugas sekarang sebagai pembuat anak panah. Penuhilah tabung-tabung itu dengan anak-anak panah yang takut akan Tuhan. Bawalah mereka mengalami kebenaran Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran, supaya mereka punya standar pengukuran. Dalam apa? Dalam harga diri, dalam orang tua kepada orang tua, dalam pertemanan, ya dan sebagainya. Kenapa? Ya karena pohon buah yang baik tidak akan menghasilkan buah yang baik tanpa pemeliharaan dan perawatan. Setuju? Jadi kalau kita ingin buah mangganya bagus, ya kita harus dapat benih yang terbaik, pupuk yang terbaik, perawatan yang terbaik, ya, dan penyiangan atau pembersihan dari hama dengan baik dan siap menuai panennya. Ini prinsipnya ya. Ada waktu yang harus kita bayar, setuju? Ada harga yang harus kita bayar, ya. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Nanti Bapak Ibu bisa kasih jawaban ya.
ada seperti apa ya? Ada di sini ada 6 anak, jenis anak, tipe anak lah ya, yang digerakkan oleh apa? Ada 6 ya. Pertama disebut driven by guilt. Ini anak yang dibesarkan dengan perasaan bersalah. Ya, karena tindakannya selalu disalahkan dan tidak pernah mendapatkan pujian. Yang menilai ini Bapak Ibu ya, menilai anaknya. Ya. Nah, nanti kalau bisa anaknya pun diajak nonton, melihat ini, kira-kira dia cocok nggak atau enggak, cocok atau tidak cocok gitu ya. Nah, anak yang dibesarkan dengan rasa bersalah, jadi buat apa-apa salah gitu ya, dan ketika berhasil nggak dipuji gitu loh ya. Jadi salah besar, ngomongnya besar, tapi ketika dia nilainya bagus nggak dapat pujian. Yang kedua, driven by resentment and anger. Anak yang dalam keseharian sering melihat konflik dan pertengkaran orang tua. Ya, yang ketiga, driven by fear. Ya, anak yang hidupnya dalam ketakutan karena selalu mendengar larangan dari orang tua, tidak tumbuh dengan ketakutan untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi overprotective namanya. Terlalu berlebihan ya. Ya, ini menyebabkan anak jadi nggak berani mengekspresikan dirinya. Sekalipun dia anak yang cerdas, tapi karena larangan begitu banyak, sehingga dia nggak berani. Ya, jadi 3, yang keempat, driven by materialism. Ya, anak yang hidup dalam keluarga yang menjadikan materi sebagai target. Setiap pencapaian selalu reward barang. Itu saya bilang tadi, ukurannya barang. Ya, dapat handphone baru, sepeda baru, baju baru kalau mencapai. Nah, bagaimana kalau tidak punya material? Nah, jadi ketika habis orang tuanya nggak punya, apakah anak ini mencapai target apa tidak? Ini saya bilang tadi, motivasi itu ada 2. Inner motivation dari dalam, itu karena dia melakukan karena punya bakat, punya mimpi, punya cita-cita. Atau outer motivation, dia melakukan karena janji orang tua, iming-iming, bonus orang tua. Ya, biasanya lebih gampang dilakukan anak karena janji itu barang yang kelihatan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang mudah, tetapi perhatikan, itu bersifat sementara. Kalau tidak diimbangi dengan inner motivation, motivasi dari dalam, maka anak kita akan stagnasi ya, akan mengalami demotivasi ketika gagal. Yang kelima, driven by need for approval. Anak yang sering diabaikan oleh orang tua karena kesibukan, terlalu sering diminta untuk mengerti kesibukan orang tua. Ya, kamu ngerti dong, papa kan sibuk cari duit gitu. Ya, kamu ngerti dong, ya, mama kan juga sibuk, capek. Harus saling mengerti. Oke. Anak-anak di bawah 12 tahun itu sulit mengerti loh Bapak Ibu. Saya kasih tahu, karena usia sampai 12 tahun itu otak amigdala manusia atau otak yang melangsungkan fungsi emosi itu kuat sekali berkembang. Jadi diajak berpikir logis, berpikir nalar itu kurang nyampe. Anak-anak usia 13 tahun ke atas itu mulai berkembang daya nalarnya atau otak depan. Ya, otak depan itu yang mengatur proses nalar atau proses analisa. Baru kita bisa ajak berpikir. Jadi kenali dulu usia rentang waktu anak kita masuk rentang waktu apa. Anak-anak di bawah 12 tahun atau remaja. 12 sampai 18 atau 19 atau dewasa muda ya, umur 20 ke atas. Ya. Yang keenam, driven by rejection, anak yang tumbuh dalam penolakan. Membutuhkan waktu untuk menemaninya bermain. Anak diminta mengerti kelelahan dan kesibukan orang tua. Ini mirip dengan yang nomor 5. Ya, ini mirip dengan nomor 5. Ya, driven by rejection. Ya, tumbuh dengan penolakan. Akibatnya dia juga nggak bisa bergaul dengan luas di luar sana. Ya, orang tuanya menolak dia, ya dia merasa dan temannya menolak dia juga karena dia punya figur di rumah seperti itu. Ya, dianggap mau ngajak ngobrol gitu ya. Papanya lelah ya, kita minta anaknya ngerti karena sudah lelah atau sibuk ya. Bahkan ada satu film yang pernah mengkritik saya ya, jadi bapaknya ini sibuk bekerja ya, anaknya kemudian satu malam datang ke kamar ayahnya yang baru sampai di rumah, membuka baju segala macam. Anaknya nanya gini, Pak, bapak digaji berapa ya di kantor, sebutkan nilai dolar gitu ya. Nah, lalu anaknya bilang, Pak,
boleh nggak saya bayar Bapak sekian? Saya bayar Bapak sekian, supaya saya punya waktu buat Papa. Nah, akhirnya apa? Papanya terkejut gitu ya. Dan akhirnya papanya sedih gitu. Itu menyadarkan dia bahwa dia nggak punya waktu dengan anaknya. Sampai anaknya berkata, aku bayar Papa deh supaya aku punya waktu. Ya walaupun nggak sebesar perusahaan bayar Papa gitu. Ini sindiran. Ya, jadi kita harus lihat dengan cermat. Ya, anak kita atau kita dari 6 tipe ini yang mana? Oke, saya mundur sedikit. Apakah driven by guilt? Ya, anak yang dibesarkan dengan perasaan bersalah. Atau yang kedua, driven by resentment and anger. Ya, anak yang melihat konflik pertengkaran orang tuanya setiap saat. Atau yang ketiga, driven by fear. Anak yang hidupnya dalam ketakutan, overprotective dari orang tua. Takut belajar, takut bergaul, takut ngomong, takut minta sesuatu, gitu loh. Ya. Yang keempat, driven by materialism. Ya, ukurannya adalah material. Ketika anak mencapai satu keberhasilan, pasti dapat hadiah. Atau yang kelima, driven by need for approval. Anak diminta menyetujui tentang ayahnya sibuk, seorang pejabat yang pasti sibuk, nggak punya waktu buat anaknya. Ya. Atau yang keenam, driven by rejection. Anak yang tumbuh dalam penolakan. Jadi artinya ditolak ya, untuk ngobrol sama orang tua nggak bisa ditolak karena ayahnya ibunya kelelahan atau punya acara di luar yang sangat banyak. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, bangun hubungan dengan penuh kepercayaan. Oke? Untuk mengatasi atau menjawab tadi pertanyaan, apakah ada anak yang sulit? Tidak ada. Kita yang sulit memahami. Caranya, bangun persahabatan dengan anak. Ya, mengapa kita harus lakukan persahabatan yang membesarkan anak kita? Ada beberapa alasan. Pertama, ya, karena ketika kita menyadari bahwa mengapa harus memahami tujuan dalam membesarkan anak? Karena seperti peneliti ya, membuat orang tua fokus. Ya, membuat orang tua fokus dalam upaya dan energi yang penting dan efektif untuk tujuan tersebut. Ya, kita harus sadar ya, supaya kita fokus. Membesarkan anak itu fokus. Fokus itu mengumpulkan semua pikiran, perasaan, tenaga kita untuk melihat anak kita. Ya, siapa anak kita? Apa kekuatannya? Apa kelemahannya? Teliti Bapak Ibu. Lihat dengan seksama. Dengarkan dengan seksama. Jangan angin lalu. Dengarkan baik-baik dia. Keluhan dia. Keberhasilan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus fokus? Kenapa kita harus serius dengan tujuan membesarkan anak? Yaitu, kenapa? Karena akan selalu menghasilkan passion dalam melihat masa depan bagi anak-anak. Kita menabur sekarang, nanti 10 tahun lagi kita menuai. Setuju? Sekarang memang sulit. Tapi ingat, ya, 10 tahun, 20 tahun kita akan menuai. Ini bukan berarti kita minta balas jasa, enggak. Tapi kepuasan kita adalah anak kita berhasil di masa depan. Keberhasilan di masa depan dimulai dari hari ini. Apa yang kita sudah investasikan? Kebaikan, nasihat yang baik, terutama figur yang baik, teladan yang baik. Ya, akan membangun jembatan ke masa depan buat anak-anak kita. Yang ketiga, mengapa harus tetap fokus pada tujuan membesarkan anak? Ya, akan membuat orang tua fokus dengan kehidupan sekarang untuk kehidupan nanti. Pastikan kita bersama-sama dengan dia, duduk diam, merencanakan. Ya, rencana studi, rencana karir, rencana ke depan mau seperti apa. Itu bagian orang tua. Ya, tentu guru juga terlibat, tapi yang paling banyak waktunya orang tua. Ya, saya membiasakan itu ya kepada anak-anak saya dengan ngobrol-ngobrol santai. Coba tergantung usianya. Kalau anak saya sekarang kuliah, dia sudah akan melihat, dia berkata saya akan lanjut. Ya, diploma 3 saya mau S1. Oke. Ya, atau bekerja dulu. Oke. Ya, itu dari dia muncul kan. Kita coba ngertiin dia dan bagaimana kinestetik ya. Dia lebih suka kepada hal yang bersifat kinestetik. Oke. Ya. Nah, cek. Apakah suara saya bisa dengar dengan jelas, Bapak Ibu? Saya tadi ada gangguan si internet. Oke, yang keempat,
Kenapa? Ya, ini ada gambar di sini. Ini yang terpenting, coba perhatikan Bapak Ibu, ya, mempersiapkan anak untuk mengalami Tuhan dalam perjalanan menuju kekekalan. Ya, basically-nya adalah nilai kekristenan. Orang tua berupaya, tapi jangan lupa, jangan lewatkan yang ini. Pertemukanlah anak kita dengan firman Tuhan. Pertemukanlah dia dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu ukuran yang ideal. Ya betul, memang kita punya standar di rumah, tapi kita harus konfrontasikan anak kita kepada Tuhan. Bahwa, coba perhatikan, anak-anak adalah titipan Tuhan. Setuju nggak? Ya, kita bukan pemilik, kita hanya pengelola anak kita. Betul? Jadi Tuhan yang memiliki, kita pengelola sehingga anak itu dititipkan. Jadi kita harus mengerti supaya kita tidak menjadi orang-orang mungkin kecewa satu hari ya, tapi ini milik Tuhan. Oke, terakhir sebelum kita tanya jawab. Call to action. Mari saya memanggil kita. Kenalilah anak-anak Anda. Ya, know your children dari sekarang, bukan besok, bukan bulan depan. Kenali dia sekarang secara lengkap. Sehingga statement ada anak yang sulit bisa diganti dengan tidak ada anak yang sulit. Yang ada orang tua yang harus lebih mudah mengenal anaknya. Peluk mereka, cium mereka, kasih mereka, cintai mereka, penuhi kebutuhan mereka dengan cinta kasih. Maka kita akan melihat anak kita akan dekat sama kita. Terima kasih, ini sebagian materi saya sudah sampaikan. Kiranya boleh membukakan wawasan atau memperkuat semangat Bapak Ibu untuk melangkah. Terima kasih. Saya persilakan kepada moderator. Silakan Bu Sri. Oke, baik Pak, terima kasih buat sesi ini. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab pada Bapak Ibu, orang tua kami, ataupun anak didik kami. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Untuk kita batasi di sesi pertama tanya jawab ini 3 orang penanya. Boleh diangkat tangannya, raise hand. Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Sri, di kolom chatting ada beberapa pertanyaan, Bu. Halo, Bu. Bu Sri? Cek satu. Apakah saya langsung jawab yang di kolom chatting, Bu Sri? Masih di mute Bu Sri, mikrofon Bu Sri. Ini Pak, ada orang tua yang angkat tangan Pak. Ya silakan, boleh Pak. Tolong dipandu Pak. Oke, baik. Untuk orang tua kami atas nama Ibu Eva Siagian, silakan Bu.
Silakan Bu Eva. Oh, katanya mikrofon tidak bisa dibuka gimana? Oke, sore. Ya, sore Bu. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Santoso Barat atas paparannya, sangat bagus. Saya saja sampai tergugah sebagai orang tua ya Pak ya. Benar, anak-anak tidak ada yang sulit. Sebenarnya yang sulit itu adalah kita orang tua untuk memahami apa yang diinginkan anak kita. Ini contohnya ya Pak, kadang-kadang memang saya sadari diri saya sendiri gitu Pak. Begitu banyak aktivitas kegiatan anak-anak saya seperti kan, tapi belum memberikan hasil. Kadang-kadang saya kecewa Pak. Kalau soal berdoa, saya sudah berdoa setiap malam tuh anak-anak saya. Bangun tidur pun saya sudah berdoa, setiap hari berdoa. Tapi saya merasa setiap usaha saya belum sepenuhnya Pak berkasih dan dilakukan anak-anak saya. Terkadang saya nangis gitu Pak. Saya terkadang nangis, terkadang saya juga curhat sama mereka. Sampai saya katakan gimana caranya supaya mama bisa meminta yang terbaik sama kalian. Anak-anak saya diam, mereka juga nangis, nggak tahu lama gitu ya kan Pak Santoso. Udah gitu Pak, kadang-kadang mereka dalam memilih sesuatu pun Pak, misalkan tak beli sepatu, tak beli apa, ya udah pilih lah mana yang kalian suka, mana yang bagus. Kadang-kadang mereka nggak bisa memutuskan sesuatu itu Pak, gitu. Apalagi anak saya yang paling pertama namanya Titania, sampai cita-citanya juga tidak tahu Pak. Cita-citanya mau jadi apa dia nggak tahu. Ngeri saya rasakan Pak. Sementara adiknya aja yang nomor 2 itu tahu apa yang menjadi cita-citanya. Udah gitu Pak, ketiga, bagaimana ya Pak cara saya sebagai orang tua ya Pak, untuk supaya anak itu tetap konsisten dengan cita-citanya itu gimana Pak? Ajarilah saya, kami orang tua Pak, sehingga kami mampu memahami anak-anak kami. Saya bangga dengan Bapak. Waktu itu Bapak pernah parenting melakukan di sekolah. Anak saya merekam. Saya tengok bagaimana Bapak mengasuh dan mengubah mindset Bapak untuk pola pikir Bapak untuk mendidik anak Bapak Aurel. Sampai anak saya merekam. Satu ditanya mama, ngapain lah gitu Pak. Bantu ya Pak Santoso. Iya. Iya, baik. Jadi maaf nih suaranya tadi agak karena terlalu diputus-putus. Jadi saya mau tanya sedikit Bu Eva, boleh buka mic-nya lagi? Boleh Bu Pak Santoso. Ibu Eva, apanya oke bersama-sama? Halo? Halo, apa ya Pak? Bapaknya ada atau bagaimana? Sama bapaknya sih Pak, kami di ruang tamu cerita gitu. Kadang-kadang saya cerita sama suami saya pas nggak ada anak-anak gitu. Suami saya bilang gini, suami saya bilang gini, sabarlah, semua indah pada waktunya. Kadang-kadang saya akan kerja gitu juga Pak jawabannya. Ya, Bu, usia anak dari yang muda sampai yang tua berapa Bu rentang waktunya? Anak saya kembar Pak. Ya? Anak saya kembar. 2 orang anak Ibu? Kembar. SMP berarti ya? Iya, kelas 9 Pak. Oke, baik. Seusia anak saya yang kedua nih. Oke ya. Perempuan ya? Baik, Bu Eva. Kita satu pengalaman ya. Walaupun memang ini anak kedua yang saya kelas SMP. Boleh saya izin tutup mikrofon dulu biar enggak. Jadi Bu Eva, pertama seperti pengalaman saya sharing aja ya. Saya coba memetakan profil anak saya, ya. Nah, contoh anak saya yang pertama memang kami sempat terjebak dengan mimpi kami untuk sekolah anak saya yang pertama ini, ya. Tapi ternyata yang kami membawa dalam doa. Pertama yang penting itu anak kami yang pertama namanya Aurel ini yang Ibu sebut tadi itu kami bawa dalam doa, kami bergumul supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak orang tua. Karena kehendak orang tua kami ingin dia harus kuliah di satu kampus negeri ya di Bogor. Sudah 3 tahap, 3 cara tidak lulus gitu ya. Tapi akhirnya dengan inisiatif sendiri ketika kami sudah berdoa, anak saya yang pertama ini mencoba tes dengan jalur online di kampus di Jawa Tengah. Dan itu prosesnya 3 tahap itu sangat cepat ya dan lulus gitu. Dan bahkan mendapat beasiswa 100% sampai lulus. Saya belajar begini, Ibu Eva. Pertama, pertemukan dia dengan Tuhan yang memiliki hidup dia. Ya, dalam doa Bapak Ibu di rumah ya, Bapak dan Ibu ya,
kalau bisa libatkan mereka, bahwa dalam doa kepada Tuhan, bahwa studi mereka tanggung jawab dari Tuhan untuk mereka. Orang tua membantu supaya tanggung jawab ini berjalan dengan baik. Yang kedua, korek, gali apa menjadi kekuatan mereka. Ya, simple, tanya aja. Kamu paling suka apa? Kasih pilihan. Jadi dokter, tentara, polisi, atau apa? Arsitek. Ini ngomong-ngomong ringan aja kan. Kalau SMP kan nggak berat-berat ya. Atau nggak usah jauh-jauh, lulus SMP mau masuk SMA atau SMK. Nah, kalau sudah dites nanti siapa nama anak ibu? Titania dan Atai Fuksi. Udah pernah ngisi dong ya? Udah pernah ya? Udah. Oke, nanti saya lihat. Itu udah keluar potensi studinya, Bu. Ya. Kalau udah terima anaknya, nanti tinggal lihat hasilnya. Kalau belum, beritahu guru BK, Bu. Dari situ akan menolong Ibu Eva untuk mengerti kira-kira kalau begini potensi bakatnya, maka Ibu dengan mudah menuntun mereka. Yang kedua, yang ketiga, Bu, beri kepercayaan. Percayalah mereka. Usia kelas 9 SMP itu masa di mana mereka membangun pertemanan yang sangat kuat. Percayai mereka bahwa mereka bisa berteman dengan temannya dengan baik. Kalaupun ada yang tidak baik, lakukan pertemuan rutin sekali seminggu, 2 kali seminggu untuk evaluasi. Ya, karena ketika Ibu mempercayai mereka punya teman yang baik, mereka akan dihargai Ibu. Ya, tapi kalau sudah mulai curiga, bahkan mengkat, memotong pertemanan, itu akan membuat mereka rasa tidak diberi ruang, tidak dihargai sebagai seorang remaja. Ya, nah, oke Bu. Yang terakhir keempat, Ibu harus sama papa dan mamanya kasih waktu seminggu sekali, ya, sengaja jalan-jalan. Ya, nggak harus mahal, gratisan juga ada ya. Iya Pak Santos. Itu aja Bu. Setiap aku kan Santoso sama anak-anak. Oh sudah, mantap, mantap. Lanjut. Ya, itu aja jawaban saya. Silakan Pak Ranto, Pak ya. Pak. Ya Bu Sri, silakan. Ini boleh saya bacakan anak-anak itu dulu. Silakan, Pertanyaannya, silakan. bagaimana mengatasi anak yang sering bermain di HP atau Oke. main game yang mengakibatkan sulit untuk berdiskusi dengan anak? Mungkin ini pergumulan ya Pak ya, dari Ya. banyak orang tua dan juga salah satu pergumulan kita sebagai pendidik. Boleh dibantu Pak untuk pertanyaan ini? Terima Ya. kasih Pak. Ini SMP ya Bu ya? Ya. Ya memang ini udah Ya, Pak. fenomena umum ya. Anak saya juga pernah sampai ke situ ya. Fenomena generasi Z ya, menuju alpha ke Z ya, di mana itu menjadi sesuatu kebutuhan, bukan cuma makan minum. Game itu kebutuhan sekarang. Kenapa? Karena dalam game itu banyak hiburan saraf ya bagi otak manusia. Karena tiap game itu ada kesenangan, dari satu kesenangan kepada kesenangan berikutnya. Ya. Nah, itu candu namanya, ya. Candu ya. Kita pun mungkin orang tua pernah candu tapi bukan di game ya. Nah, jadi pertama begini, kita nggak bisa mengvonis langsung ya. Sebagai orang tua kita terima dulu dia. Ya, terima dulu dia. Bahwa ini satu tendensi, satu fenomena anak generasi Z yang ada sekarang ya, bermain game itu satu identitas, bermain game online itu satu identitas diri, ya kan? Kita terima dulu ya, kemudian kita kasih ruang gerak, mungkin kasih regulasi ya di rumah, satu hari berapa jam main, gitu ya. Nah kemudian dikasih tahu konsekuensinya. Ini bicara tentang dialog ya. Konsekuensi kalau melebihi jam, dari 1 jam 2 jam, maka game itu membuat saraf otak kita menjadi mengalami kekerdilan ya, tidak berelasi tapi hanya bermain game. Ada satu cerita seorang anak yang 8 tahun setiap hari 6-7 jam bermain game ya, sampai dia punya duit daripada itu ya secara online. Tapi pada suatu waktu ada satu intervensi yang tidak kelihatan, dia memutuskan untuk berhenti ya dari bermain game dan sekarang sudah jadi pelayan Tuhan. Itu jarang, tetapi kita bisa bangun satu kebiasaan. Tadi itu, beri ruang gerak yang terbatas,
kasih pengertian, dampingi, ya. Lalu yang kedua, berikan alternatif kegiatan yang menggunakan motorik. Misalnya kita ajak jalan, bermain bola, ya, yang bersifat motorik, ya, supaya membawa dia punya alternatif kegiatan positif yang berharap nanti kegiatan yang candu ini bisa berkurang. Oke. Nah, itu proses-proses praktis, ya, yang bisa kita coba. Memang tidak bisa cepat, ya, tidak bisa cepat karena kita berhadapan dengan satu gelombang besar yang datang kepada generasi ini, yaitu generasi yang suka atau lahir dalam dunia internet. Namanya native generation, itu generasi Z, generasi alpha yang sangat akrab. Jadi kita melihat gelombang besar, kita tidak bisa menghadang langsung, ya, atau kita langsung memvonis, langsung menghakimi, itu membuat anak jadi terpental. Tapi pelan-pelan kita terima dia, beri ruang gerak terbatas, dampingi, beri arahan, ya, kita beri pikiran-pikiran yang positif. Kita cari ukuran misalnya berapa lama, ya, berapa lama itu tergantung. Tapi kita atau misalnya sekarang 6 bulan, 6 bulan kita punya project bagaimana anak kita mengalihkan sekian persen dari kebiasaan gadget game dengan kegiatan yang menggunakan motorik, bermain bola, berenang, ya, dan lain-lain. Ya, 6 bulan. Kenapa 6 bulan, Pak? Karena 6 bulan itu kebiasaan baru seseorang terbentuk. 6 bulan. Ya, tapi dengan catatan orang tua intens lakukan pembinaan di rumah. Yang kedua, kerjasama dengan guru di sekolah yang juga memberikan pembinaan di sekolah. Begitu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Apakah ada orang tua anak didik kami yang mau bertanya? Bu, di kolom chatting ada, Bu. Silakan. Di kolom chatting ada tuh. Di kolom chatting ini ada, saya bacakan, Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Vanda. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ada kuesioner bagi orang tua untuk kategori yang 6 dari materi yang Bapak sajikan tadi? Bagaimana mereka, di mana dan bagaimana memperbaikinya? Mungkin secara sadar atau tidak sadar orang tua melakukannya. Untuk pertanyaan ini, Pak, boleh dibantu? Ya, Bu Panda, begini. Tidak ada kuesioner yang 6 tipikal tadi, tapi sekolah akan bagikan link, ya, untuk ini sudah dibagikan. Saya dan tim lagi proses analisa. Orang tua juga mengisi angket. Dari situ akan keluar nanti, ya, ibu bapak itu punya kekuatan apa, punya titik kritis apa, pola asuhnya bagaimana, pola komunikasi dengan anak yang ideal seperti apa, gitu, ya, ada keluar. Nah, kalau sudah mengisi nanti kan ada nama saya, tapi mungkin nanti akan ada informasi dari sekolah, ya, Bu. Ya, nanti bisa kelihatan kalau udah keluar hasil assessment itu, kita lihat dari 6 tipikal anak ini gerakan oleh apa atau orang tua, bisa kebaca potensinya yang mana gitu loh, Bu. Ya, potensinya. Demikian, Bu. Silakan, Bu Sri. Ini kebetulan di dekat rumah lagi, ya, agak ada gangguan, ya, Pak, ya, agak sedikit ribut. Pada orang tua kami, kalau boleh bertanya lagi, silakan di raise hand, Bapak Ibu. Itu, ya, ada raise hand, Bu Panda raise hand. Ya, Ibu Panda, boleh silakan langsung saja bertanya, Ibu. Ya, Ibu terima kasih Bu Sri dan Pak Santoso. Selamat malam. Malam, Bu. Salam sehat buat kita semua. Tadi saya udah bertanya, Pak. Bapak sudah memberikan jawaban bahwasanya dari hasil kuesioner nanti itu kami bisa mengetahui bagaimana kami bisa menghadapi dan lebih dekat lagi dengan anak-anak selaku orang tua. Apakah mungkin dalam perjalanannya kami banyak melakukan drive-in tadi, Pak. Ya. Mix mungkin, ya, Pak, ya. Ada ya, yang binding, betul, ada betul. Nah, dan bagaimana kedepannya kami lebih baik lagi. Mungkin saya sama seperti mamanya Tania yang kembar tadi, Pak. Kadang-kadang kita sudah memberi pengertian sama anak, mereka nggak bisa terima gitu, Pak. Nah, gimana caranya meyakinkan anak-anak kita, ya,
bahwasanya kita memahami mereka, mau mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, dan mereka bisa menerima masukan kita, Pak. Yang Baik. ada anak malah jadi itulah nggak support gitu kan, Pak ya. Padahal kita Ya. memberikan pandangan-pandangan gitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Santoso. Ya, anak Ibu pandai SMP ya? Ada 2 Pak, 1 SMA, 1 SMP. Yang kebetulan yang ini Rifka di SMP kelas 9 Pak. Oke, nanti saya lihat asesmen Rifka ya. Ya Bu, terima kasih sudah bercerita. Ya memang ini kan usia remaja ya, di mana di sini mereka sedang masuk peralihan dari satu kebiasaan emosional kepada berpikir kritis. Nah, karena daya nalar mereka sudah berkembang di usia remaja seperti ini. Nah, dan kemudian saya kaitkan dengan generasi ya, generasi yang sekarang itu kan generasi yang tidak suka diinstruksi ya Bu. Mereka lebih suka didiskusi, aja diskusi. Ya, artinya kenapa mereka generasi sekarang itu ingin dihargai, ingin dianggap ada, ingin dianggap punya kontribusi, sehingga metode diskusi sangat tepat dibandingkan instruksi. Ya, nah kalau Ibu sudah lakukan diskusi, maka itu sudah sangat baik. Yang ketiga adalah anak-anak memang peniru ulung ya Bu ya. Jadi kalau hanya orang merah dicakap-cakapin nggak cukup gitu ya. Berikanlah satu nasihat ibu atau bapak dalam satu bentuk model ya. Contohkan, teladankan apa yang ingin ibu lakukan, apa yang anak ibu ingin lakukan, ibu kasih contoh ya. Jadi peniruan itu akan menjadi pembelajaran yang sangat efektif Bu. Ya, karena manusia itu lebih mudah belajar dengan melakukan. Ketika dia melakukan apa yang kita mau, maka di otaknya akan terbentuk satu sirkuit ya. Ya misalnya apa? Saya mau tanya yang satu aja yang Ibu harapkan. Contohnya kalau Rifka, dia masih bingung SMA-nya mau negeri atau swasta. Oke. Kita udah kasih pandangan di negeri itu seperti apa, di swasta seperti apa, dan dia ketakutan tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi saya khawatir nanti dia jadi stres sendiri, Pak. Saya bilang ya udah, sebagaimana kamu mampu aja, jangan terlalu dipaksa. Nanti kalau kamu terlalu memaksakan, hasilnya tidak sesuai kan dia jadi stres, Pak. Kalau dia stres, kami orang tua jadi ikut stres kan, karena bawaan dia nanti marah-marah, itulah nggak support segala macam, capek les, capek ini. Padahal itu kan untuk masa depan dia. Kita kasih pilihan, Pak. Apakah mungkin kami terlalu membebaskan dia sebenarnya ingin diarahkan juga, jadi bingung Pak. Iya, artinya kalau sudah dijelaskan, kasih contoh orang-orang yang memilih SMA ya, negeri, swasta itu apa yang mereka alami. Jadi itu sebagai satu masukan ya. Kalau sudah dijelaskan tapi nggak puas, berarti biasa butuh pembuktian. Berarti testimoni Bu, temukan dia dengan orang yang sudah sekolah di SMA negeri dan swasta seperti apa pengalamannya. Itu praktis dari saya. Ya. Oke Bu, itu dulu ya. Ya, makasih Pak Santoso. Sama Bu ya. Silakan Bu Sri, ada lagi? Dari kolom chat ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari Ibu Ika Siotang. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak-anak yang terkadang suka melawan, bahkan menjawab-jawab mamanya? Nah, itu Pak pertanyaannya. Ya. Saya ulang, bagaimana cara mendidik anak yang terkadang mau melawan dan menjawab mamanya? Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, bagaimana mendidik anak yang suka melawan, menjawab-jawab ya. Ini kan indikator anaknya ingin mengungkapkan, ya, mengungkapkan idenya dia, pendapatnya dia. Ya, jadi di sini perlu dibangun yang namanya dua arah ya. Jadi dua arah itu begini, lakukan dialog dengan tanpa marah. Ini namanya asertif ya. Asertif itu adalah ngobrol prinsip tapi tidak marah. Ya, karena kalau kita ngomong langsung marah, yang ditangkap anak itu marahnya, bukan pesan positifnya. Ya, jadi itu udah umumnya gitu. Kalau kita langsung marah, sekalipun kita ingin nasihatin, tapi dengan pakai bentak-bentak, itu nggak masuk, Bapak Ibu. Ya, anak itu menangkap marahnya. Yang pertama tuh emosi, karena orang itu menangkap emosi dulu. Oh, mamanya marah, sekalipun pesannya bagus gitu ya. Karena kecenderungan manusia itu menangkap
yang kelihatan paling menyolok apa? Emosi. Ya kan? Nah, kenapa anak bisa melawan? Kenapa anak bisa menjawab-jawab? Coba evaluasi apakah ada dialog yang baik antara orang tua dan anak. Ya, apakah anak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat atau tidak gitu. Ya, sehingga akhirnya ketika anak diberi ruang menyampaikan pendapat, maka ketika ditegur dia akan tidak marah-marah gitu. Tapi kalau nggak dikasih ruang dengan cara yang baik, waktu yang cukup, maka ketika ditegur pun dia ingin mengungkapkan tapi dengan marah karena orang tuanya udah marah gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah yang mungkin nanti bisa dilihat tipe tipikal anaknya ya. Apakah tipikalnya ada 4 warna tuh, merah, kuning, hijau, ungu. Kalau tipe merah, anaknya berarti cenderung emosional ya, cenderung lebih aktif, ya bahkan lebih berani sekali, kadang berlebihan gitu ya, bisa melawan otoritas yang ada di atas dia, ya. Nah, termasuk orang tua, itu tipikal merah gitu ya. Atau yang lebih pasif itu yang hijau gitu ya. Nah, kalau tanda-tanda dia suka melawan, suka menjawab, ya kalau dari segi pendekatan pola perilaku bisa masuk tipikal merah. Tapi nanti saya lihat dulu ya hasil asesmennya ya. Tapi pertama itu tadi ya Bu ya. Jadi ada 2 jawaban ya. Pertama bangun komunikasi, beri kesempatan dia mengungkapkan pendapat, dialog dengan baik dan rutin apa yang menjadi keinginan dia. Ada apa yang dia tidak suka pada orang tua, lakukan dialog, dan apa yang orang tua nggak suka pada anaknya, lakukan dialog dengan baik tanpa emosional. Yang kedua, coba lihat hasil pemetaan talenta yang sudah sekolah lakukan. Terima kasih. Baik Pak, mungkin satu pertanyaan lagi yang untuk mengakhiri sesi kita ini ya Pak ya. Silakan Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara membuka pola pikir anak kalau sekolah itu penting buat hidupnya kelak dan juga anak itu merasa tanggung jawab atas sekolahnya. Gitu, ya, Pak. Berarti adalah manfaatnya apa sekolah buat dia. Ya, nah kalau di sekolah mungkin sudah banyak cerita gurunya ya A sampai Z gitu. Orang tua juga di rumah. Nah kadang-kadang perlu dibawa dia untuk melihat orang-orang sukses. Ada yang sudah jadi dokter, arsitek, polisi, itu dari mana? Dari sekolah. Ya, jadi memunculkan dari ujung ke mundur ya, ujung ke awal gitu. Ya, namanya from the end to the first ya, dari startnya apa gitu. Sehingga dia oh ini dampaknya gitu ya. Jadi tunjukkan langsung kepada realita aja, Bu. Atau putar video-video orang sukses ya karena sekolah gitu ya. Gak ada sukses tanpa sekolah. Nah, juga kita lihat supaya dia mau karakteristik kepribadian dia apa, ya sekolah seperti apa yang dia sukai, ya. Kalau dia suka vokasi, misalnya sekolah praktek, jadi tata boga, tukang jahit, oke, disalurkan. Atau dia suka dengan hitung-hitungan, disalurkan, ya. Supaya muncul satu motivasi dari dalam bahwa dia bisa sekolah juga karena dia punya kekuatan di situ. Itu ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya, untuk sama-sama. Semua jawaban atas pertanyaan yang boleh ditanyakan perwakilan dari Bapak Ibu orang tua. Mungkin sebelum kita akhiri kita foto bersama ya Pak ya. Boleh dibantu Pak Jaya atau Pak Panto. Kita berfoto dulu. Pak Panto atau Pak Jaya. Bapak Ibu, boleh dihidupkan kameranya. Untuk saya aja ya, Bapak Ibu. Hemat waktu. Oke, Bapak Ibu semuanya kita akan foto bersama. Sebentar. Mari Bapak Ibu.
Oke, pada slide berikutnya ada 3 slide ya Bapak Ibu, sebentar ya. Oke. Maman, on mama gak? Ini kan guru SMP. Slide terakhir. Oke, sebelum kita akhiri, nanti kita pertemuan Zoom berikutnya itu pada bulan April ya Bapak Ibu, April. Untuk waktunya akan diinformasikan kembali lewat Bapak Ibu guru, wali kelasnya. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Doa penutup kita dibawakan oleh Ibu Ayu Lina Siboro. Ibu Ayu,